Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di channel kajian online. Semoga selalu sehat dan diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Teman-teman, para Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, khususnya fraksi PDIP, telah mengajukan angket pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dan hari ini teman-teman, kita mau melihat bagaimana sih mekanisme yang saat ini tengah dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat kita untuk memuluskan niatan para oknum-oknum atau mungkin bisa saya sebut ini fraksi-fraksi pembenci Pak Jokowi untuk bisa menggulingkan anaknya yaitu Mas Gibran dari posisi wakil presiden. Tentu pemakzulan ini tidak akan berjalan mulus karena Pak Prabowo, Pak Jokowi juga tidak akan tinggal diam. Saya yakin akan ada adu kekuatan tarik urur, membuat sebuah makar, membuat sebuah skandal yang bisa memungkinkan teman-teman ini Mas Gibran untuk digulingkan. Dan salah satu yang menjadi garda terakhir pertahanan bagi Mas Gibran dan juga Pak Jokowi adalah rakyat Indonesia. 58% teman-teman rakyat Indonesia yang memilih Pak Prabowo dan juga Mas Gibran menjadi presiden dan juga wakil presiden tentu tidak akan tinggal diam. Saya yakin Anda para subscriber kajian online mayoritas juga adalah pendukung Prabowo Gibran di Pilpres 2024 dan rasanya hati kita tidak akan ridho, tidak akan senang ataupun tidak akan ikhlas kalau misalnya pemimpin pilihan kita malah dipermainkan, dikudeta oleh elit-elit politik yang haus akan kekuasaan, haus akan jabatan, dan juga haus untuk korupsi. Nah, hari ini kita mau tengok informasi yang menjelaskan terkait mekanisme bagaimana DPR, alur DPR untuk bisa memakzulkan seorang pemimpin, baik itu presiden atau wakil presiden, khususnya Mas Gibran. Informasi ini kita dapat dari Kompas di video yang berjudul Polemik Wacana Pencopotan Gibran dari Jabatan Wapres, Bagaimana Aturannya. Sebelumnya di sini diketahui Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang terdiri dari 103 jenderal, 72 laksamana, 65 marskal, dan 91 kolonel mengeluarkan pernyataan sikap. Ada 8 poin pernyataan sikap yang ditandatangani antara lain Jenderal TNI Purnawirawan Fahru Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tisno Sudarto, serta ditandatangani Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sustrisno. Pernyataan sikap ini dibacakan oleh Mayor Jenderal Purnawirawan TNI Sunarko di acara silaturahmi Purnawirawan Prajurit TNI dengan tokoh masyarakat pada 17 April 2025. Tanpa panjang lebar lagi, kita simak video selengkapnya. Polemik usulan mencopot Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai wakil presiden jadi pembahasan akhir-akhir ini. Wacana ini pertama kali muncul dari Forum Purnawirawan TNI Polri. Seperti apa duduk perkaranya? Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang terdiri dari 103 jenderal, 72 laksamana, 65 marsikal, dan 91 kolonel mengeluarkan pernyataan sikap. Ada 8 poin pernyataan sikap yang ditantangani antara lain Jenderal TNI Purnawirawan Fahru Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tisno Sudarto, serta ditandatangani Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sustrisno. Pernyataan sikap ini dibacakan oleh Majen Purnawirawan TNI Sunarko di acara silaturahmi Purnawirawan Prajurit TNI dengan para tokoh masyarakat pada 17 April 2025. Beberapa poin pernyataan sikap antara lain perombakan kabinet kepada para menteri yang diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terkait dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Mereka juga mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena putusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Terkait hal ini, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto dalam keterangan di Jakarta, Kamis 24 April 2025, menyebut Presiden Prabowo Subianto mempelajari 8 poin pernyataan sikap yang disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Usulan dari para Forum Purnawirawan TNI, ya, ditujukan kepada Presiden, kan gitu kan? Nah, Presiden tidak buru-buru merespon tadi dengan alasan saya sebutkan tadi. Presiden mendengarkan, ya, tapi tidak serta-merta harus menjawab itu. Alasannya apa? Sudah saya sampaikan, ya, baik. Adapun Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI dan juga adik Gibran Kaisang Pangarep
turut menanggapi usulan Purnawirawan TNI Polri dalam keterangannya di Surabaya, Jumat 25 April. Konstitusi presiden dan wakil presiden kan sudah dipilih langsung oleh ya. Berarti usulan itu tidak bisa diterima atau bagaimana menurut Mas? Semua kan sudah berdasarkan konstitusi belakang. Sementara itu dalam keterangan terpisah, Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan ketika pemilihan presiden 2024 yang masyarakat pilih adalah calon presiden dan calon wakil presiden. Ketika dinyatakan menang, maka yang dinyatakan menang adalah presiden terpilih dan wakil presiden terpilih. Walhasil, kata Muzani, atas keputusan tersebut, MPR mengadakan prosesi pelantikan presiden dan wapres 2024-2029. Maka dari itu, Muzani menegaskan pelantikan Gibran sebagai wapres adalah sah. Lantas, jika wacana pencopotan Gibran sebagai wapres benar-benar terjadi, seperti apa mekanismenya? Menurut pasal 7B Undang-Undang 1945, usulan pemberhentian presiden dan atau wapres dapat diajukan oleh DPR kepada MPR dengan terlebih dahulu meminta Mahkamah Konstitusi atau MK untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR bahwa presiden atau wapres telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Proses ini memerlukan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR. Setelah MK menyatakan bahwa presiden atau wapres terbukti melakukan pelanggaran tersebut, DPR dapat meneruskan usul pemberhentian kepada MPR. MPR kemudian wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul tersebut paling lambat 30 hari sejak diterima. Keputusan MPR harus diambil dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Sebelum akhirnya MPR memutuskan memakzulkan presiden atau wakil presiden. Wacana pemakzulan terhadap wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ini tentu bukan perkara mudah. Pasalnya ada sejumlah tahapan yang harus diambil sebelum memutuskan apakah seorang wakil presiden bisa diganti. Tidak semudah mengusulkan saja karena membutuhkan persetujuan wakil rakyat, yakni DPR dan juga melalui mekanisme Mahkamah Konstitusi. Di sini, mekanisme politik di DPR yang lebih punya peranan. Kalau menurut sahabat Kompas, apa tanggapan? Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan informasi dari Kompas yang menerangkan bagaimana mekanisme pemakzulan seorang pemimpin. Jadi bukan saja wakil presiden tapi juga sampai presiden juga ternyata dimungkinkan teman-teman. Kalau misalnya 2/3 dari MPR ini menyetujui usulan-usulan dari DPR yang membuat angket untuk memakzulkan atau ya mencopot wakil presiden kita yaitu Mas Gibran. Tentu teman-teman di sini nanti bakal ada tarik ulur maksudnya karena mayoritas teman-teman di parlemen kita itu dikuasai oleh partai-partai pendukung Pak Prabowo. Tapi kalau misalnya ada 2 atau 3 saja partai yang menyetujui hal ini, mungkin bisa kita lihat. Yang pertama bakal setuju adalah PDIP. Selanjutnya kita bisa lihat juga beberapa partai yang mungkin main aman. PKS, teman-teman. Di sini ada Nasdem juga yang saya rasa itu masih abu-abu apakah mendukung atau tidak. Ada Demokrat, teman-teman. Di sini beberapa partai-partai yang bisa memungkinkan untuk mengambil alih kepemimpinan mungkin akan memanfaatkan celah besar ini untuk bisa mengganti kepemimpinan Mas Gibran. Karena siapa yang nggak mau teman-teman kalau misalnya kadernya menempati posisi yang presius sebagai wakil presiden dan tentu wakil presiden ini bisa menjadi modal bagi kandidat tersebut untuk mengembangkan karirnya di masa depan. Banyak juga kan wakil presiden yang akhirnya berakhir jadi presiden. Ada Pak Habibie, ada Ibu Megawati yang akhirnya menjadi pemimpin Republik Indonesia. Gimana pendapat Anda semua? Tulis teman-teman di kolom komentar. Kita bakal terus kawal ini perkembangan isu soal pemakzulan Mas Gibran. Karena itu jangan kemana-mana, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.